Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suryanto ya. Semoga kalian di rumah tidak bosan-bosannya ya. Ketemu dengan saya di sini ya, karena saya tidak akan pernah bosan menyapa kalian lewat video saya ini ya. Oke, kita masih melanjutkan lagi materi kita di matematika wajib ya. Bagi saya, matematika bermakna makin terlatih, makin tinggi logika. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap hari pasti kita menggunakan matematika. Coba renungkan. Saya yakin tidak sehari pun kalian tidak menggunakan matematika. Ya, itu bisa menjadi satu alasan kenapa kalian wajib belajar matematika. So, let's enjoy the maths. Ya, kita hari ini pada video ini ya, kita akan menyambung lagi materi kita. Sekarang kita sudah sampai pada turunan aljabar ya. Nah, seperti apakah itu? Ayo kita belajar bersama-sama. Ya, turunan aljabar ya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah bisa menurunkan suatu fungsi, misalkan x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x kuadrat ya. Nah, ini terjadi sebuah perubahan ya, terdapat sebuah pola yang berubah di sini. Nah, nanti kita bisa melihat perubahannya seperti apa ya. Nah, perubahan ini nanti akan kita gunakan untuk merumuskan dari rumus turunan aljabar ini ya. Ya, apabila kita lihat, kita simak, ini yang pertama fungsi yang sebelum diturunkan itu adalah x pangkat 3 ya. Ini ternyata mengalami perubahannya adalah seperti ini ya. Pangkat 3 itu ternyata dikalikan dengan koefisien dari x ini ya, sehingga jadi 1 dikali 3 seperti ini ya, sehingga menghasilkan 3 sebagai koefisien dari hasil turunannya gitu ya. Dan kemudian ternyata pangkatnya mengalami pengurangan 1, yaitu 3 dikurangi 1 sehingga menghasilkan 2 ya. Nah, jadi hasilnya turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat gitu ya. Nah, begitu pula untuk beberapa bentuk yang lain nanti bisa dirumuskan sebagai berikut ya. Nah, ini yang pertama, kalau ada x bisa turunkan jadi 1, kemudian x pangkat n rumusnya seperti ini, seperti yang tadi kita praktekkan ya, menjadi n dikali x pangkat n-1 begitu ya. Dan kalau pangkatnya negatif juga hampir sama, menjadi min n dikali min n pangkat min n min 1 gitu ya. Dan untuk apabila berupa konstanta ya atau angka itu, maka hasil turunannya adalah 0 gitu ya. Sedangkan apabila ada konstanta dikalikan suatu fungsi, maka sama aja dengan konstanta itu dikalikan dengan hasil turunannya gitu ya. Jadi konstanta itu bisa dikeluarkan dari fungsi tersebut ya. Ya, kemudian apabila ada bentuk penjumlahan atau pengurangan dari dua fungsi, maka ini juga bisa kita kerjakan secara terpisah. Yang fungsi yang pertama diturunkan dulu, kemudian ditambahkan atau dikurangkan dengan fungsi yang kedua gitu ya. Nah, untuk yang perkalian ini agak sedikit berbeda, harus perlu dicermati di sini. Kalau ada perkalian fungsi fx dikalikan fungsi gx ya, maka hasil turunannya adalah turunan pertama dari fungsi fx ya, kemudian dikalikan dengan gx, dan hasilnya ditambahkan dengan fungsi dari fx dikalikan dengan turunan pertama dari fungsi gx gitu ya. Nanti kita praktekkan saja ini ya. Dan kemudian untuk pembagian, yaitu misalkan ada fungsi fx dibagi dengan fungsi gx, nanti hasil turunannya bisa diuraikan sebagai berikut, yaitu turunan pertama dari fungsi fx dikalikan dengan fungsi gx dikurangi dengan fungsi fx dikalikan dengan turunan pertama dari fungsi gx, dan semuanya itu kita bagi dengan kuadrat dari fungsi gx atau pembaginya ya. Oke, itu ada beberapa rumus yang harus kita pahami. Dan silakan kalau mau dihafalkan juga boleh, supaya nanti kita bisa lebih lancar lagi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan turunan.
Saya berikan contoh, tentukan turunan pertama dari 2x pangkat 3 min 7x pangkat min 2 plus x min 11. Ya, caranya, ya ini fungsi yang kita turunkan tadi, ya. Maka bila kita menggunakan rumus yang sudah tadi saya jabarkan di ruas sebelah kiri ini, ya, maka kita bisa menghitung hasil turunannya adalah sebagai berikut, yaitu bahwa 2x pangkat 3 itu caranya tinggal kita kalikan koefisiennya dengan pangkatnya, yaitu 2 kali 3 ya, kemudian pangkatnya kita kurangkan dengan 1, yaitu 3 min 1 begitu ya. Kemudian untuk yang 7x pangkat min 2 juga hampir sama ya, maka koefisiennya min 7 ini kita kalikan dengan pangkatnya, yaitu min 2 ya, kemudian pangkatnya kita kurangkan dengan 1, jadi min 2 min 1 ya. Kemudian untuk yang x ini kita gunakan konsep yang pertama ini, bahwa turunan dari x itu adalah 1, maka ini jawabannya adalah 1 ya. 1 itu sebenarnya adalah koefisien dari x ini di depan sini ya, begitu. Sedangkan untuk yang 11 diturunkan itu sesuai dengan rumus yang tadi, ini konstanta, turunannya adalah 0, jadi hasilnya di sini adalah 0 gitu ya. Kemudian kita bisa menyederhanakan menjadi 2 dikali 3 itu 6, 3 dikurang 1 itu adalah 2, sehingga menjadi 6x kuadrat untuk suku pertamanya ya. Kemudian suku berikutnya min 7 dikalikan min 2 itu menjadi positif ya, 7 kali 2 itu adalah 14, jadi plus 14, dan pangkatnya adalah min 2 dikurangi min 1 yaitu min 3 ya, sehingga suku yang kedua adalah 14x pangkat min 3 ditambah dengan 1 ya, kemudian ujungnya yang 0 nggak usah ditulis lagi ya. Kemudian bila kita ingin merubahnya supaya bentuknya lebih tidak ada pangkat negatifnya begitu ya, maka kita bisa merubahnya menjadi bentuk seperti ini, yaitu turunan pertama dari fx itu adalah 6x kuadrat ditambah 14 per x pangkat 3, ini supaya pangkatnya positif kita ubah menjadi di bawah per ya, atau sebagai penyebut ya, kemudian ditambah 1. Jadi kesimpulannya bahwa turunan pertama dari 2x pangkat 3 min 7x pangkat min 2 plus x min 11 itu adalah 6x kuadrat plus 14 per x pangkat 3 ditambah 1 gitu ya. Saya berikan contoh yang kedua ya, supaya kita semakin banyak referensi ya tentang turunan aljabar ya. Untuk yang ini, tentukan turunan pertama dari x pangkat 4 min 3 dikalikan dengan 9 min x kuadrat ya. Ini berupa perkalian, tapi nanti kita akan menggunakan rumus yang di bawah ini, yang kedua terakhir ya, yang perkalian fx dikali gx gitu ya. Ya, kita jawab. Ya, kita misalkan yang bagian depan ini sebagai fx-nya, kemudian yang belakang itu adalah gx gitu ya, sebagai gx ini ya. Kemudian kita gunakan rumusnya yang ini tadi ya, sudah saya sampaikan tadi. Kemudian saya berikan tanda merah, warna merah ini supaya lebih terlihat saja ya. Kemudian kita hitung ya sekarang ya. Nah, ini yang saya jabarkan dulu, itu yang turunan pertama dari fx atau yang berwarna merah. Ini turunan pertama dari fx, itu berarti kita ambil dari yang ini, kita turunkan ya, sehingga menjadi 4 dikali pangkatnya dikurangi 1 ya, jadi 4 min 1 begitu ya. Kemudian turunan pertama dari konstanta ini adalah 0 ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah gx kita langsung ambil saja dari sini ya, sama persis ya, 9 min x kuadrat. Begitu pula untuk yang fx ya, ini kita ambil langsung dari fx yang ini, x pangkat 4 min 3 begitu ya. Setelah itu tinggal yang belakang ini adalah turunan pertama dari gx, ini gx nya kita turunkan ya, 9 diturunkan itu adalah 0 karena dia berupa konstanta. Kemudian yang belakangnya itu tinggal kita kalikan koefisiennya dengan 2, jadi min 2x pangkat 2 dikurangi 1 gitu ya. Kemudian kita bisa menyederhanakan menjadi yang depan ini 4 dikurangi 1 adalah 3, menjadi 4x pangkat 3
kemudian dikalikan ini 9 min x kuadrat masih tetap ya, kemudian ini juga masih tetap x pangkat 4 min 3, kemudian tinggal yang belakang kita sederhanakan menjadi min 2x pangkat 1 ya, karena dia pangkat 1 tidak usah ditulis gitu ya. Kita bisa menyederhanakan lagi dengan cara mengalihkan masuk ya. Ini 4x pangkat 3 dikalikan 9 menjadi 36x pangkat 3, kemudian 4x pangkat 3 dikalikan dengan min x kuadrat itu menjadi min 4, x pangkatnya kita jumlahkan 3 ditambah 2 ya, kemudian min 2x kita kalikan dengan x pangkat 4 menjadi min 2x pangkat 4 plus 1 ya, 4 nya pangkatnya yang depan ini, satunya adalah pangkatnya yang min 2x ini ya. Kemudian yang suku terakhirnya yaitu min 3 dikalikan min 2x, yaitu min sama min jadi plus sehingga menjadi 6x gitu ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi 36x pangkat 3 min 4x pangkat 5 min 2x pangkat 5 plus 6x ya. Ini yang bagian tengah ini sama-sama pangkat 5 bisa kita jumlahkan menjadi min 6x pangkat 5 ya. Kemudian suku berikutnya yaitu 36x pangkat 3 ditambah dengan 6x gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa turunan pertama dari x pangkat 4 min 3 dikalikan dengan 9 dikurangi x kuadrat itu adalah min 6x pangkat 5 ditambah 36x pangkat 3 plus 6x. Ya, silakan dipahami sebelum kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya ya. Ya, saya berikan contoh berikutnya ya, supaya kita akan semakin banyak referensi tentang turunan aljabar ya. Yang sekarang yang kita bahas adalah untuk yang pembagian ya, atau untuk yang bentuk yang terakhir di kelas skill ini ya, yang begitu panjang ini cara penyelesaiannya. Ya, contohnya seperti ini. Tentukan turunan pertama dari x pangkat 2 plus 5 dibagi dengan 1 min x gitu ya. Ya, kita jawab. Pertama-tama mari kita misalkan dulu untuk yang pembilangnya sebagai fx, kemudian penyebutnya sebagai gx ya. Setelah itu kita tuliskan rumusnya yang akan kita gunakan, yaitu rumus yang terakhir tadi ya. Ya, kemudian kita hitung ya. Untuk yang pertama yaitu turunan pertama dari fx, kita lihat dari sini yaitu x kuadrat plus 5. Maka kalau diturunkan nanti yang 5 itu akan menjadi 0 karena dia berupa konstanta. Kemudian yang x kuadrat menjadi 2x sehingga tinggal 2x saja di sini ya. Kemudian yang gx kita copy paste aja dari sini ya, sama persis 1 min x gitu ya. Begitu pula untuk yang fx di copy paste dari pembilangnya x kuadrat plus 5 di sini ya. Kemudian setelah itu kita turunkan untuk yang gx ya. Ini turunan pertama dari gx di ujungnya ini. Gx itu adalah 1 min x, kalau diturunkan maka yang satu ini akan menjadi 0, sedangkan yang min x ini akan menjadi min 1 gitu ya. Kemudian untuk menyebutnya merupakan kuadrat dari gx ya, karena gx nya adalah 1 min x maka penyebutnya adalah 1 min x kuadrat gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menyederhanakan dengan mengalihkan masuk untuk yang 2x ini, 2x dikalikan 1 ya, itu hasilnya adalah 2x, dan 2x dikalikan min x itu menjadi min 2x kuadrat gitu ya. Kemudian yang belakang ini kan min 1, ini ada min, saya kalikan negatifnya dulu sehingga menjadi plus x kuadrat plus 5 gitu ya. Kemudian penyebutnya masih tetap ya, sehingga kita bisa menyederhanakan bagian atasnya ya. Bagian atasnya ini masih 2x ya, tidak ada yang bisa dijumlahkan dengan 2x ini karena nggak ada yang sama. Kemudian berikutnya ini min 2x kuadrat ketemu dengan x kuadrat akan menjadi min x kuadrat, kemudian tinggal ditambahkan dengan yang 5 di ujungnya ya. Kemudian penyebutnya masih sama, 1 min x dikuadratkan gitu ya. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa turunan pertama dari x kuadrat plus 5 per 1 min x itu adalah 2x min x kuadrat plus 5 dibagi dengan 1 min x dikuadratkan.
gitu ya. Ya, setelah ini silakan nanti kalian bisa menyelesaikan soal yang saya berikan ini sebagai rangkaian soal ya. Nanti jawabannya bisa dikirimkan secara pribadi ke saya atau nanti bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Ini soalnya ada 3 yang sesuai dengan apa yang saya contohkan tadi ya. Selamat mengerjakan. Ya, untuk lingkar matematika kalian cukup menjadi pribadi yang suka pelajaran matematika. So, let's enjoy the math. Dan jangan lupa untuk mengklik tanda jempolnya dan klik tombol yang berwarna merah ini apabila kalian merasa bahwa video ini bisa membantu kalian untuk belajar matematika. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.